melakukan dialog reflektif yang pertama ya Pak. Untuk saat ini kita akan melakukan dialog reflektif yang kedua. Nah, kemarin saya sudah mengimplementasikan pembelajaran video mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, menurut Bapak, kekuatan atau kelebihan saya dan kelemahan saya dalam belajar itu seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dalam segi pembelajaran, kelebihannya yang pertama penguasaan materi sudah cukup bagus, yang kedua metode yang digunakan sudah cukup sesuai dengan materi yang disampaikan, yang ketiga adalah dalam melakukan kesimpulan sudah sepadan dengan arahan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kelemahannya mungkin satu volume suara ya, walaupun muridnya sedikit, volume suaranya diperkeras supaya mereka terus dalam memberikan pujian, dan itu harus sifatnya merata, jangan sampai ada yang ya memang kita harus sadar ya bahwa anak-anak itu tidak bisa disamakan, ini kemauan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, disitulah peran guru yang seharusnya bisa meningkatkan motivasi secara menyeluruh. Itu kelemahannya sedikit di sana saja ya. Itu kesimpulan dan sarannya, alhamdulillah ya, Ibu di kelas 5 sudah cukup bagus dalam memberikan materi, menerangkan materi, terus memberikan arahan, dan juga dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu cukup bagus karena bisa bervariasi. Memang anak-anaknya di kelas 5 itu lagi masanya puber, perubahan sikap, perilaku dan sebagainya, itu disitulah peran guru yang semestinya ya diterapkan supaya mereka itu ngerti apa sih tanggung jawabnya sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar. Nah, harapannya silakan teruskan ya moto ataupun visi misi sekolah ini, sampaikan ke anak-anak supaya mereka itu paham apa sih kelebihan dan apapun keinginan sekolah ini untuk menjadi sekolah yang lebih ataupun sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Mungkin hanya itu ya. Kan menjadi guru ya. Nah, pada saat pembelajaran bahasa Sunda yang dulu, materi apa yang sangat berkesan Bapak mengajarkan kepada anak-anak atau mata pelajaran bahasa Sunda? Sebelumnya saya mohon maaf karena di bahasa Sunda, satu saya asli orang Jawa dan penyampaian mungkin tidak sesuai dengan harapan, karena apalagi di sekolah saya dulu satu mayoritas hampir 99,9% itu penduduknya Jawa. Jadi merasa kesulitan sekali saya menyampaikan materi dalam pembelajaran bahasa Sunda, karena di sana harus ada alih bahasa ataupun mengartikan bahasa dari bahasa Sunda ke bahasa nasional atau nanti ke bahasa Jawanya seperti apa, supaya mereka itu memahami betul ya kata per kata menjadi sebuah kalimat dan menjadi sebuah paragraf, mereka paham satu sampai lainnya. Materi yang sangat menyenangkan di sana yaitu dialog ya, dialog atau percakapan. Nah, anak-anak itu antusias sekali walaupun mereka kadang-kadang nggak paham kalimatnya kemana, tapi setelah diarahkan anak-anak membuat kalimat dialog sesuai dengan tema yang disampaikan. Saya biasanya nggak ngambil jauh ya, temanya adalah kebersihan lingkungan sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, bagaimana cara memberikan materi yang baik ya Pak dalam mengimplementasikan bahasa Sunda? Yang menurut pendapat saya, satu, seorang guru harus menguasai materi terlebih dahulu. Ya, itu yang pertama. Nah, terus materi itu diusahakan jangan hanya satu buku atau satu sumber. Itu sebagai pengayaan. Kalau guru sudah menguasai materi, insya Allah ya dalam penyampaian ke anak itu enjoy ya, kita tidak belagakan. Mudah-mudahan nanti di sini bisa diterapkan ya. Penguasaan materi itu penting sekali ya, apalagi di kelas tinggi, kelas 5, kelas 4, kelas 6 itu harus betul-betul penguasaan materi itu secara signifikan, sehingga nanti di kala anak
ada hal-hal yang ditanyakan kita nggak gampang. Untuk saat ini ya kan anak-anak ini kan dalam menggunakan bahasa ibu itu agak campuran ya Pak. Iya. Kadang ada tulisannya, kadang ada apa ya, kita itu kan tinggal di wilayah yang campuran Jawa Sunda. Iya. Bagaimana cara penerapan bahasa Sunda yang baik pada siswa? Satu berarti anak itu harus tahu kuncinya dulu ya, kuncinya tentang kata-kata ataupun kalimat yang mestinya untuk dirinya, untuk orang lain, untuk orang yang lebih tua, itu harus dikasih dulu perkataannya. Contoh makan, kalau buat sendiri apa, kalau buat orang lain apa, kalau buat teman sebaya itu apa. Insya Allah kalau sudah mengetahui tentang bahasanya, anak-anak juga akan bisa menerapkan. Itu kembali lagi nanti kepada lingkungan keluarga. Ya, itu karena di sekolah waktunya tidak sepanjang waktu di rumah. Nah, itu kuncinya juga nanti di rumah tangga seperti apa mereka. Karena apa? Bahasa ibu mereka dibawa ke sekolah. Beda dengan saya di sana, ya. Bahasa ibunya beda dengan bahasa daerahnya. Jadi saya mohon maaf nanti kalau memang jawabannya kurang memuaskan, yuk silahkan cari sendiri, lengkapi sendiri sehingga ibu sebagai seorang guru bisa mengatasi siswanya di dalam kelas. Dan bahkan kita sebagai seorang guru bukan hanya di dalam kelas, tapi tanggung jawab seorang guru adalah di dalam dan di luar kelas. Anak baru datang sampai anak pulang itu tanggung jawab. Dan bahkan di kala kejadian di rumah ada orang tua yang ke sekolah menyampaikan kenakalan ataupun ya ada hal-hal yang negatif di rumah, misalnya kita terima dengan tanggung jawab. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.